akan melakukan pembahasan tentang materi hal-hal apa saja yang perlu disiapkan saat kita akan melakukan pembuatan diameter luar dan juga tools apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat diameter luar. Langsung saja ke video intinya, mari kita simak. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di mesin bubut yang nanti kita akan gunakan. Nah, di mesin bubut ini kita memiliki kelengkapan-kelengkapan yang akan kita gunakan untuk proses pembubutan. Kita pasti nanti sudah akan disediakan dengan yang namanya toolbox yang berisi dengan perlengkapan-perlengkapan yang kita gunakan untuk membubut. Oke, langsung saja. Yang pertama dan yang paling penting perlengkapannya adalah pahat HSS. Untuk pembubutan diameter luar kita gunakan pahat HSS rata kanan. Dan selanjutnya yaitu yang pertama ada kuas. Kuas ini digunakan untuk saat kita melakukan pembersihan agar tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan sisa-sisa pemakanan pada benda mesin bubut. Yang selanjutnya yaitu ada palu. Palu ini kita gunakan untuk mengencangkan benda kerja saat kita gunakan benda kerja ada yang miring, nanti kita pukul agar bisa center. Yang selanjutnya ini adalah kunci untuk mengencangkan toolbox saat kita melakukan pemasangan pahat. Kita akan melakukan penguncian toolbox dengan menggunakan kunci ini, yaitu kunci L. Yang selanjutnya yaitu ini adalah center drill atau mata center, digunakan untuk kita melakukan pemasangan pahat dan juga agar pahat tersebut setinggi center dan saat melakukan proses pemakanan tidak memiliki sisa pada benda kerjanya. Yang selanjutnya yaitu ada kunci cak. Kunci cak ini digunakan untuk kita melakukan pengencangan pada saat pemasangan benda pada cak atau ragum ya, digunakan seperti ini. Ini juga digunakan harus dengan ketelitian, pengencangan harus dengan kekuatan karena akan mempengaruhi putaran yang kita lakukan pada mesin bubut. Oke, yang terakhir adalah tang. Nah, tang ini adalah sebagai pelengkap saja ya teman-teman, bila mana nanti ada sesuatu hal yang memerlukan tang. Nah, itulah tadi beberapa perlengkapan toolbox yang ada pada toolbox yang akan kita gunakan untuk proses pembubutan selanjutnya. Oke, kita sekarang masuk pada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan proses pembubutan. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan toolbox yang sudah saya sebutkan tadi. Kita cek kelengkapan toolboxnya apakah sudah lengkap, dan yang paling utama kita adalah menyiapkan mata potongnya atau pahat ya. Kita siapkan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan nanti. Kita akan, seperti contohnya kita akan melakukan pembubutan diameter luar, makanya kita menyiapkan pahat dengan pahat yang rata kanan. Langkah yang kedua yaitu kita akan mengecek kondisi mesin, apakah kondisi mesin ini masih bagus, seperti eretan-eretannya. Kita cek eretan-eretannya, apakah ada yang macet, juga pelumas-pelumasnya, dan juga tools-tools yang ada di mesin bubut. Oke, kita sekarang memasuki langkah yang ketiga sebelum kita melakukan proses pembubutan. Nah, kita memasuki langkah pemasangan pahat rata kanan ya. Pahat rata kanan. Hal pertama yang harus kita siapkan yaitu ini adalah center drill. Tentunya ada pahat HSS rata kanan, dan yang terakhir ada kunci L untuk mengencangkan toolbox atau rumah pahatnya. Next juga pasti ada alat bantu yang namanya pengganjal agar pahat dapat setinggi center. Yang pertama yang kita lakukan, kita geser dulu untuk rumah pahatnya, eretannya ya. Selanjutnya kita pasangkan center drill. Kita pastikan kencang ya teman-teman. Kencangkan dengan eretan yang ada di sini. Pastikan sudah kencang. Bila sudah kencang, lanjut kita melakukan pemasangan untuk pahatnya. Pemasangan pahat ini juga tidak bisa sembarangan ya teman-teman, tidak boleh terlalu maju maupun tidak boleh terlalu mundur, karena kalau terlalu maju pada saat proses pemakanan pahat bisa patah, dan kalau misal terlalu mundur ini nanti bisa terjadi tabrakan antara benda kerja dan rumah pahat.
Oke, yang pertama gini, seperti ini. Lalu kita kencangkan kunci yang ada di rumah pahatnya. Oke, setelah dipastikan kencang, kita akan melihat apakah pahat ini sudah setinggi senter atau belum ya. Kita geser. Oke, karena ini tidak center, karena kita tidak menggunakan nyangga ya, tidak menggunakan pengganjal. Harusnya kita menggunakan pengganjal. Kita sesuaikan agar nanti mata potong ini, tengah-tengah mata potong ini bisa setinggi center yang ada di sini. Nah, itulah yang harus kita lakukan saat kita melakukan pemasangan pada pahat HSS. Oke, proses selanjutnya sebelum kita melakukan proses pembubutan yang sangat penting, yaitu kita akan memasang benda kerja pada pencak A atau cak. Yang kita gunakan saat ini adalah cak dengan rahang 3 ya teman-teman, karena di mesin bubut sendiri kita memiliki 2 jenis cak, yaitu rahang 3 dan juga rahang 4. Nah, kita akan melakukan pembubutan dengan mesin bubut rahang 3 ya. Nah, ini benda kerja yang saya gunakan ini ada sembarang saja ya teman-teman, karena di sini kita tidak akan melakukan proses secara langsung. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memasangnya saja. Ini pertama ada benda kerja. Kita pastikan ini center dulu ya teman-teman. Kita taruh sembarang. Habis itu kita kencangkan dengan kunci cak ya. Nah, pengencangan pada kunci cak ini juga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan teman-teman, karena posisi ini menentukan nanti bagaimana benda kerja ini akan berputar. Bila mana benda ini dipasang terlalu maju, nanti akan terjadi oleng dan tidak rata saat kita melakukan proses pembubutan. Namun jika kita terlalu dalam juga, nanti kita bisa terjadi tabrakan antara rahang ini dan juga rumah pahat. Jadi pastikan benda ini sudah diukur sesuai dengan seberapa yang akan kita kira-kira ya, intinya seperti itu, berapa yang akan kita bubut. Langsung saja kita kencangkan dan pastikan kencangkannya ini 3 sisi ya teman-teman. Kan di sini ada 1, 2, 3 titik pengunci. Titik pertama kita putar hingga titik ketiga. Nanti bila sudah, langsung kita tutup seperti ini, karena ini adalah safety. Bila nanti ini tidak ditutupkan, mesin bubut ini tidak akan bisa menyala, karena ini adalah sistem atau prosedur yang harus ditutup dulu baru bisa nyala. Oke, setelah semua proses yang saya sebutkan tadi sudah dilakukan dengan benar step-stepnya ya, langkah yang selanjutnya yaitu kita akan menyalakan mesin bubut ya teman-teman. Penyalaan mesin bubut yang pertama kita harus menyalakan panel kontrolnya dulu, panel listriknya dulu ya. Selanjutnya bila panel listrik sudah dinyalakan dan mesin bubut sudah terkoneksi dengan listrik, kita bisa menyalakan dengan tombol ini ya teman-teman. Pastikan sudah biru, tombol emergency sudah nyala. Nah, untuk penyalaannya, kalau hanya untuk mencoba, kita nanti bisa gunakan ini ya teman-teman. Kita coba putaran itu bisa pakai ini saja. Tapi kalau misalnya kita sudah yakin dengan putaran yang kita lakukan, kita bisa menggunakan ini untuk kita menjalankan. Nah, ini kan bisa digerakkan naik dan juga turun. Untuk arah putarannya itu beda-beda ya teman-teman, tergantung mesinnya. Ada yang ke atas itu searah jarum jam, untuk ke bawah ada yang berlawanan arah jarum jam, dan juga sebaliknya. Tapi saat melakukan proses pembubutan, pastikan arah putaran tersebut adalah arah searah jarum jam ya. Nanti dilihat aja, kalau misal ke arah atas yang searah jarum jam, berarti itu yang kita gunakan. Tapi kalau misal ke bawah searah jarum jam, berarti ke bawah yang kita lakukan ya. Bisa digunakan dengan ini. Ini tidak bisa saya praktekkan terlebih dahulu secara langsung, karena ini kita hanya mencoba mendemonstrasikan bagaimana caranya. Oke, setelah pemastian arah putaran
pemutaran sudah tepat ya, harus searah jarum jam, kalian bisa langsung melakukan proses pembubutan. Proses pembubutan dilakukan dengan menggerakkan tools ini ya, tools eretan-eretan yang ada di sini. Ini untuk gerakan maju, ini untuk gerakan rumah pahatnya. Nanti kalian bisa langsung memulai proses pembubutan sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan tentang langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan proses pembubutan, dan juga tools-tools apa saja yang kita gunakan saat kita melakukan proses pembubutan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.